Indonesia, seluruh Indonesia pengadilan itu mulai merubah wajahnya dari yang dulu orang melihat pengadilan itu sebagai tempat yang angker, yang umum, tapi sekarang pengadilan mengubah dengan metode-metode pelayanan. Pengadilan juga rubah. Kalau abang-abang mungkin sudah lama kan pengadilan ya. Kalau dulu pengadilan itu kan masuk sidang. Kalau sekarang masuk sudah seperti ya semi-semi resepsionis namanya itu pelayanan kepada satu pintu. Tapi itu memang program terbaru. Jadi kita akan dilayani di situ dan sudah tidak ada lagi kesempatan untuk masuk ke ruangan-ruangan back office. Kalau istilah back office. Jadi sekarang di pengadilan itu ada PTSP back office. Ruangannya itu kita namakan back office. Dan kita sekarang semuanya sudah pakai SOP. Kalau misalnya nanti abang-abang siapapun ya masyarakat ada mendapatkan yang tadi kita bahas pungli, silakan lapor. Tidak usah sungkan-sungkan. Laporan bisa kemana saja, mau lapor ke pengadilan pun bisa. Itu nanti kita bisa tindak. Sekarang sudah tidak ada lagi, makanya ada PTSP itu yang berikut. SOP-nya sekarang jelas. Untuk kebutuhan informasi, Mahkamah Agung sendiri sudah mengeluarkan Mahkamah Agung 2021 kalau nggak salah tahun 2022 itu informasi yang ada di sekitar pengadilan itu satu pada tersedia setiap saat, kemudian yang kedua dapat diakses, dan yang ketiga informasi yang dikecualikan. Kalau dulu kan kalau tulisan pengadilan harus pakai uang, itu dulu. Apakah mungkin ada yang keluar ataupun kenal atau nanti pulang atau pernah mengalami itu ya sekarang semua putusan pengadilan tidak harus mengisi formulir tunggu beberapa menit paling lama itu SOP itu udah ada tanpa harus berharap. Nah itu salah satu contoh inovasi yang coba dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ambil putusan pengadilan pun bisa berupa soft copy ataupun hard copy yang fotokopi. Jadi jika tidak bisa bilang tadi, kami jadi informasi, kami butuh putusan sekian. Sudah, informasi di luar formulir, sudah diproses oleh pejabat yang ada di PPDK, informasinya. Jadi silahkan, kalau informasi yang dikeluarkan itu, biasanya beberapa media, saya selalu bilang di belakang. Kalau kalian butuh putusan, misalnya juru bicara agak sore, saudara sidang lagi, masuk aja ke PPDK. Itu pasti akan dikasih. Dan itu biasanya dibuat karena butuh informasi kan di rata-rata kan saya paham untuk kira-kira ini pertimbangan apa sih rasionalisasi mana yang lagi demo PGB transisi di Jawa Barat. Terus itu belum baca ini, apalagi sekarang kemarin di Surabaya bebas perkara sisa DPR ya. Dan sekarang sudah bisa. Nah, saya kasih contoh informasi yang dikecualikan di pengadilan itu misalnya musyawarah majelis itu sifatnya rahasia. Misalnya mau putusan, saya mau dengan majelis, kita mau musyawarah, ini mau putus apa seperti apa, nah itu informasi itu tidak bisa dibocorkan ke siapapun, termasuk kepada penduduk gandeng. Jadi itu abang-abangku, apa namanya kita sementara dan kenapa saya memilih untuk segera sebelum hari ulang tahun kemerdekaan. Karena pas kebetulan bertepatan 2 hari menjelang setelah hari kemerdekaan tanggal 19 Agustus itu kami Mahkamah Agung pun merayakan ulang tahun yang ke-2. Jadi makanya kegiatan ini akan dilaporkan. Kami akan laporkan langsung ke Direktur Jenderal bersama terkait bahwa Pak Dirjen, Pendidikan Dunia sudah berkoordinasi dengan media untuk menyampaikan apa yang menjadi Mahkamah Agung. Seperti itu. Jadi kegiatan ini bukan hanya saya jawab pasang-pasang apa namanya sepeda dan segala macam, tapi itulah satu perkenalan pastinya, kedua ini merupakan program sendiri dari pengadilan, yang ketiga ini akan kami lakukan juga. Terus selanjutnya abang-abang apa namanya saya sudah sepakat sama teman-teman kalau kita punya media kayak media saya tidak bekerja di komunikasi WhatsApp group Bang. Karena ada. Nah, saya bilang
Cuma terus kenapa? Karena informasi harus dihimpun. Biar tidak diam lagi. Jika misalnya abang-abang dulu kita misalnya di grup sepanjang saya masih bisa baca WA, saya belum tidur, saya masih malam baca baca. Untuk menuju cara yang lain. Itu harus karena memang sekarang informasi cepat. Takutnya, ini pengalaman. Takutnya informasi ada perkara sih di pengadilan. Ketika dulu bicara pengadilan solo respon, narasumbernya kan biasa. Harusnya kan berbanding. Karena kita kan tidak biasa itu contoh. Jadi seperti itu abang-abang pun tidak usah sungkan kalau misalnya butuh informasi apapun, kami sangat ingin juga hal ini bisa membantu sinergitas secara terus-menerus. Mungkin kalau saya tidak dengar itu baru pertama kali, bahkan setelah almarhum Suparno dulu. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Siapapun nanti yang menjadi pimpinan pengadilan bisa berkelanjutan, tidak hanya berhenti sampai di sini. Komunikasi dengan ini itu sangat penting. Tapi bagaimanapun kita tetap menggunakan media sebagai partner dan lokal untuk masyarakat dengan informasi-informasi yang akurat kurang jelas. Itu untuk sementara dari saya. Ini berbicara saya Pak Musan. Pak Jubir. Bukan informasi saya sudah makan kalau saya tidak sebagai itu juga silakan kalau informasi itu juga silakan akan siap menyampaikan informasi selama itu tidak secara masih mantap kami akan menyambut dengan sangat baik. Jadi berapa informasi itu tidak dilarang. Terima kasih Pak. Izin Pak Waka. Ya, Pak. Kalau kami undang nyanyi lagi ya main nyanyi ya nyanyi ya. Kalau nyanyi itu waktunya. Dan yang pasti saya lebih senang nyanyi di ruang terbuka. Atas rekaman itu ya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waka, Pak Yusuf. Nama saya Rustianto, panggilan Rusdi, Ketua Ikatan Cerita soal pengadilan ini, kalau dulu saya tiap hari pengadilan. Sejak zaman Pak Suparno masih pengadilan masih di situ Pak ya, di kantor jaksa. Kantor jaksa banyak sekali. Jadi memang makanannya kita pengadilan aja. Berkomunikasi ya. Lagi koran berdarah-darah dulu ya. Metro ya. Pengadilan aja nongkrongnya dulu. Jadi setelah yang gantian zaman lah ya, perubahan kepemimpinan presiden dan sebagainya, terjadi reformasi dan memang saya sudah lama atas pengadilan tahun-tahun mungkin jarang di pengadilan. Mungkin saking nengok kawan yang begitu dekat lah berapa orang. Saya dapat jodoh di pengadilan. Nah yang perlu saya apakan di sini Pak Waka soal SOP bagi wartawan yang memang kalau saya bilang tadi ada PPSP di situ. Nah, kemudian soal persidangan Bapak, dulu sempat saya agak menanyakan soal sidang yang sering ditunda-tunda, dalam sore jam 4 jam 5 tapi udah deadline loh. Nunggu sidang kita pulang gitu. Mungkin itu sekedar apa aja. Dan kami sangat mengapresiasi sekali Pak Waka untuk memperkenalkan pada pagi ini. Memang sebuah proposal lah. Terasa komunikasi seperti ini dah berapa dua pengadilan menurut sangat maksimal. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harus ini sambil mungkin setelah itu apa yang lain mungkin mau bicara, saya mau menanggapi sedikit terkait dengan yang pertama menyangkut dengan SOP peliputan. Nah, SOP peliputan ini memang dulu ada kebijakan yang diprotes sama teman-teman pers. Dulu ada kebijakan bahwa ketika sidang mau meliput tidak diisi kepada ketua majelis hakim. Tapi kemudian pers nasional protes. Kenapa sih? Karena ada undang pers. Sepanjang kita tidak mengganggu jalannya persidangan, tidak masalah. Nah,
di Batam, karena sebelum ini saya bicara di Batam, saya rubah itu. Ketika sudah ada aturan itu pun saya rubah. Kita kan punya grup, kalau siapa yang meliput bilang aja grup. Nanti juru bicara kita sampaikan ke majelis atau pengadilan, tidak teman-teman media si A, si B, si C mau meliput silahkan. Yang pasti yang dia bisa meliput adalah sidang yang ditutup umum. Kalau sepanjang sidang itu terbuka untuk umum silahkan. Cuma memang gitu. Hakim ini kan mandiri dalam pengertian kadang banyak teman-teman yang menafsirkan kemandirian itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh hakim. Ini terpulang pada masing-masing. Karena kalau saya yang sudah berkecimpung di dunia korporasi selama kurang lebih hampir 10 tahun lebih, kalau saya itu oke, tidak masalah. Sepanjang sudah diketahui nama siapa, gambar siapa yang meliput, sudah tahu, tidak masalah. Gambar, video, hanya saja memang di pengadilan ini kata kalau kasus Mirna Officialida itu agak bablas memang, karena itu disiarkan live non-stop. Sementara dan Tuhan bilang saksi tidak boleh saling berhubungan dengan lain. Nah itu memang yang harus kita jaga, urut seperti itu. Tapi kalau misalnya mau foto, mau membuat video, silakan. Biasanya kalau saya yang jadi ketua majelis sebelum sidang dibuka, saya sampaikan ke teman-teman media, mau ambil gambar sebanyak-banyaknya silakan, mau rekam video silakan. Kalau mau live, pas putusan silakan. Mau membaca dakwaan boleh silakan. Pemeriksaan saksi mohon maaf. Kuhapnya melarang, bukan saya yang melarang, undang-undang yang melarang. Jadi seperti itu. Makanya SOP-nya seperti itu Pak, kalau misalnya saya. Dan saya yakin teman-teman di kalian ini bisa nanti untuk menerapkan SOP-SOP. Sepanjang ada pengetahuan, dilakukan dia salah. Itu yang pertama Pak. Yang kedua terkait dengan molornya persidangan. Ini diperlukan pengadilan itu Pak. Seluruh pengadilan. Cuman memang kalau kami sih pengen sidangnya pagi Bang. Kalau saya nggak tahu kalau yang dulu ya, mungkin setelah makan siang apa. Tapi kadang kita kan degradasi sistem. Kita mau sidang nggak ada jaksa, nggak ada tahanan, kita nggak bisa sidang. Untuk pidana, untuk perdata, nggak ada pembuka, nggak ada kedua, kita nggak bisa sidang. Jadi, makanya kita tunggu dulu. Karena majelis hakim sudah siap dari jam 9:30 dan 9 untuk sidang. Ternyata jaksa datang jam rutan yang namanya manusia Bang. Dan saya rutan itu kan mungkin mereka serapan dulu, tangan itu manusia. Jadi saya menjaga kata dari dulu, mungkin pengawalan dari kepolisian ada pelan, itulah faktor-faktor non teknis Bang. Tapi saya jamin kalau dari Tanjung Balai Karimun, kalau tidak ada pemberitahuan yang sifatnya mendesak, sidang itu pasti dimulai sebelum jam 12. Entah itu jam 10 sudah mau sidang kayak saya nih, jam 10 lagi saya harus sidang nih. Makanya setengah jam lagi saya udah harus sidang, karena lebih baik kita sidang pagi, masih fresh, masih enak. Karena kalau udah sidang siang Bang, ngantuk Bang punya rumah. Tapi kalau misalnya udah pertanyaan yang lama, karena majelis ketiduran. Apalagi sudah malam 4 Bang, kalau sekarang sudah mulai banyak melumpuh kan. Pakai sepoi-sepoi, apalagi asik kan Pak. Yang seperti itu bagus gitu. Kalau sekarang Abang tanpa ke pengadilan pun Abang masih bisa dapat informasi. Kalau saya di Batam Bang, karena saya kebetulan punya sertifikat humas muda, saya tuh biasanya kadang itu rilis. Karena dengan rilis itu mungkin lebih jelas informasi yang kita sampaikan. Siapa pemberi informasinya, poin-poin penting apa saja yang itu bisa. Terus sekarang teman-teman media pun yang misalnya ada di kanal, itu saya selalu pakai jawab. Karena punya sertifikat. Nah, saya bilang kalau teman-teman dulu ya, kalau ada berita tidak sesuai, aku jawab. Itu kenapa sih jadi? Tidak masalah. Dan hak jawab itu wajib dimuat. Kalau tidak wajib, jadi seperti itu Pak. Terima kasih Pak Gusti. Mungkin saja bisa saya sampaikan berhenti. Silakan Pak. Tapi sebelumnya Pak, mungkin siapa namanya? Iya, nama saya ini. Biar kita bisa. Yang ini Pak Grasius Kama, Perangin Angin.